Baroro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Unggul, CEO Olakarsa, yang terhormat Pak Ibrahim dan manajemen dari Medco sebagai host acara hari ini, juga yang terhormat Pak Sigit dan Bu Indah serta speaker lainnya yang telah hadir, juga teman-teman dan audiens yang hadir di ruang ini. Baik, kami dari Pupuk Kaltim sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari CEO kami Pak Rahmat Pribadi, karena beliau seharusnya menyampaikan materi namun berhalangan karena ada agenda juga di IKN begitu. Jadi saya mewakili untuk beliau. Baik, kami membawa tema mengenai inisiatif program dekarbonisasi sebagai pilar ESG. Mungkin next slide. Kami kenalkan dulu siapa itu Pupuk Kaltim. Jadi kami adalah perusahaan pupuk Kalimantan Timur, grup dari Pupuk Indonesia. Jadi kami adalah bisa dibilang BUMN, anggota dari BUMN. Kami memiliki 3 produk utama, yaitu amonia, urea, dan NPK. Kami punya 6 pabrik. Kalau dihitung in total kita ada 13 unit. Jadi kita ada 5 pabrik urea, 5 pabrik amonia, juga ada 3 pabrik NPK begitu. Kami mungkin bisa dibilang salah 3 terbesar di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Untuk amonia dan untuk urea kami nomor 6 terbesar di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Next. Baik. Alhamdulillah saat ini Pupuk Kaltim menduduki peringkat pertama secara global di sektor agrokimia. Ini dari rating Sustainalytics. Mohon aplausnya jika berkenan. Ya, di tahun 2023 ini kami menduduki peringkat pertama dengan SG ratingnya 21,3. Tahun lalu di tahun 2022 kami menduduki peringkat ketiga gitu. Jadi memang penilaian ini baru kami ikuti kurang lebih 3 tahun terakhir. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan lain, alhamdulillah ternyata perusahaan Indonesia gitu ya, ada yang bisa menduduki peringkat pertama di bidang ESG. Next. Ya, ini inisiatif ESG kami, kita sesuai dengan lingkungan sosial dan tata kelola. Kalau lingkungan kita memang saat ini cukup fokus di dekarbonisasi, kita bagi menjadi 2 etape. Etape pertama untuk dekarbonisasi sampai 2030, mengikuti juga program pemerintah untuk penurunan NDC sampai 32%, kemudian di etape kedua sampai tahun 2060 untuk net zero emission-nya. Nah, untuk di sosial kami ada beberapa program, kami punya Makmur. Jadi Makmur itu adalah kita menginisiasi ke para petani dan pelaku dunia agribisnis. Kita bantu mereka dengan pendanaan, kita bantu untuk off-takernya. Kita menjadi sebuah circular ekonomi yang kita tawarkan kepada end user kami. Gitu. Kita juga punya program pendanaan UMKM. CSR kami saat ini di tahun 2023 kami sudah mencairkan 5,3 miliar untuk pembiayaan UMKM. Di bidang equality di Pupuk Kaltim sendiri, alhamdulillah 39% dari perempuan atau karyawati kami menduduki jajaran manajemen. Kemudian juga kita memiliki 70% milenial dan kira-kira 10-20% itu Gen Z. Jadi baby boomer dan Gen Y-nya mohon maaf tersingkir begitu ya. Kemudian karena di Bontang itu kota kecil ya, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke Bontang, Bontang itu sangat kecil, penduduknya kurang lebih hanya 250.000. Luasnya juga cuma 16.000 km persegi, itu juga sebagian besar adalah laut, tapi kami sangat heterogen. Jadi di Bontang itu mau nyari semua suku yang ada di Indonesia sepertinya ada. Dan alhamdulillah di Pupuk Kaltim sendiri, mau dari Aceh sampai Papua itu juga
ada bekerja di Pupuk Kaltim gitu. Kita juga banyak VP setara kami itu sudah menduduki posisi manajerial. Kemudian untuk tata kelola, alhamdulillah kita 100% kepatuhan terhadap LHKPN karena kami bagian dari BUMN. Begitu, jadi kita benar-benar mengikuti anjuran dan arahan dari kementerian untuk LHKPN. Kita juga untuk GGC skornya 95,54, kita juga aktif memantau risiko kami di atas 900 risiko yang terpantau gitu. Next mungkin. Ya, nah ini kami sampaikan etape program dekarbonisasi yang pertama. Kami memiliki 3 strategi ya, kita kelompokkan menjadi 3 strategi. Satu strategi kami untuk menggunakan low carbon technology yang sudah proven di masa ini. Kemudian kita juga ada strategi untuk yang bertujuan ke arah circular economy, dan yang ketiga adalah carbon sequestration. Next. Ya, ini yang sudah Pupuk Kaltim lakukan. Jadi kami sudah melakukan co-firing dengan boiler batubara menggunakan biomasa sawit. Kebetulan di Bontang, di tempat kami ini memang banyak dikelilingi oleh kebun sawit, dan kami juga punya anak perusahaan perkebunan sawit begitu, di mana mereka kan punya pelepah tandan kosong itu yang tidak dimanfaatkan. Itu kami gunakan untuk co-firing di boiler batubara kami. Jadi kami punya 2 unit boiler batubara. Kita mulai masukkan substitusi untuk batubara. Kemudian kita juga sudah menggunakan PLTS di gedung perkantoran. Saat ini kami punya 1,2 megawatt. Tahun ini tambah sedang dibangun lagi 1 megawatt sampai targetnya kurang lebih 6 megawatt sampai tahun 2030. Kemudian kita juga sudah mulai migrasi ke kendaraan listrik untuk operasional. Ada bis, ada mobil, juga ada ada sepeda motor. Tahun depan juga kita sudah mulai inisiasi untuk alat-alat berat kita ganti menggunakan listrik, mulai dari forklift listrik, begitu ya. Nah, kemudian kita juga mulai melakukan revamping pabrik. Jadi pabrik kami kan kebetulan sudah berusia 40 tahun, hampir 40 tahun. Jadi kita revamp, kita buat dia lebih efisien sehingga kita bisa dapat penurunan emisinya, gitu. Next. Nah, ini circular economy yang kita lakukan. Jadi memang pabrik amonia sebagai bahan baku pupuk urea itu rilis emisi CO2 yang cukup banyak. Kami menyadari itu, makanya kita juga mencoba untuk memanfaatkan kembali CO2 yang saat ini masih kita rilis sebagai turunan dari produk amonia. Kita akan mulai menggunakan soda es, pabrik soda es, kemudian juga akan turunkan ke pabrik urea. Next. Ya. Nah, ini untuk carbon sequestration. Saat ini strategi kami adalah kita melakukan community forest, program community forest. Jadi kami melakukan penanaman pohon. Target kami adalah 10 juta pohon sampai tahun 2030. Kita sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Ada di Sorong, ada di Sukabumi, ada di Solok, Gorontalo, dan memang yang terbesar masih di kawasan Kalimantan Timur. Beberapa kita mulai programnya dengan KLHK, dengan Pak Sigit di Samarinda untuk kita merehabilitasi lahan-lahan eks tambang yang kritis. Kita coba untuk tanami kayu putih, kita coba tanamin pohon buah, sehingga tidak hanya manfaatnya untuk lahan, juga untuk Pupuk Kaltim, namun juga warga sekitar. Kita juga bikin community development-nya juga, sehingga mereka bisa memanfaatkan dari tanaman-tanaman yang kita tanam, gitu. Tanaman yang kita tanam ada mangrove, memang sebagian besar adalah mangrove, kemudian pohon buah untuk mendapatkan
juga efek multiplier-nya ke community development-nya, juga ada tanaman-tanaman endemik yang langka. Mungkin satu yang menarik di Pupuk Kaltim itu kami alhamdulillah sudah berhasil membuat tanaman langka yang dulunya langka sekarang nggak langka. Mungkin tidak kami sampaikan di sini di slide ini, tapi kami sudah bisa membuat anggrek hitam endemik dari Kalimantan Timur. Itu sekarang sudah tidak lagi menjadi masuk dalam list tanaman langka dunia karena kita mengembangkan dengan menggunakan kultur jaringan. Jadi kita buat dari sel-selnya kita kembangkan, jadi sekarang tidak depend ke bijinya. Next. Baik, nah ini untuk etape kedua di tahun 2031 dan 2060, di mana yang tiga dari strategi yang sebelumnya tetap kita jalankan. Namun di 2031 dan sampai 2060 ini kita ada tambahan, yaitu menggunakan advanced technology dari carbon capture storage dan clean ammonia. Saat ini memang dalam masih tahap pengembangan yang advancement, makanya kita berperan aktif saat ini untuk ikut dalam pengembangan teknologinya. Next. Untuk carbon capture storage ini, jadi kita menyimpan kembali CO2 yang kita rilis, sisa-sisa yang belum bisa kita manfaatkan, kita simpan kembali ke dalam sumur gas dalam waktu panjang. Rangkaian prosesnya ini dari pemisahan, penangkapan, pengangkutan, penyimpanan, semuanya dalam keadaan aman dan terkendali. Ini sedang kita kaji, sedang kita teliti bersama beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri, dengan Pertamina, dengan PLN, mungkin juga dengan Medco gitu ya Pak Ibrahim ya. Jadi kita inilah mengupayakan karena memang potensi untuk pengurangan karbonnya cukup besar. Baik, next. Nah ini untuk yang clean ammonia, jadi ternyata walaupun kita ESG, dekarbonisasi itu sepertinya mengeluarkan biaya dan effort yang sangat luar biasa, namun ternyata juga bisa membuka potensi bisnis yang baru. Contohnya clean ammonia. Jadi clean ammonia ini saat ini sedang digadang-gadang sebagai the next energy transition, di mana amonia bisa kita gunakan sebagai energi bersih begitu ya. Jadi kalau saat ini kita menggunakan fossil fuel dari gas alam, nantinya di clean ammonia ini kita menggunakan elektrolisa dari air, jadi kita pecah itu H2O, H2-nya kita gunakan sebagai energi, O-nya bisa kita rilis atau dimanfaatkan lain, menggunakan teknologi yang renewables. Nah memang seperti yang tadi saya sampaikan, sama seperti carbon capture storage, teknologi ini masih premature. Jadi kita sama-sama dengan institusi lainnya kita memulai untuk mencari mana sih potensi-potensi di Indonesia yang renewables-nya cukup besar, atau apa yang harus kita gunakan untuk mengganti gas alam ini sebagai bahan bakar dan sumber baku kita. Mungkin demikian. Next slide-nya, ini kami ada quotes dari CEO kami. Jadi sustainability is not a choice, it's a responsibility we owe to future generation. Jadi memang karena kita ingin bisnis yang berkepanjangan terus menerus, tidak berhenti. Jadi kita harus tetap mengutamakan lingkungan, sosial dan juga governance. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.